Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai sobat semua, selamat datang di podcastku. Lahirkan nama soleh di setiap peristiwa. Di episode kali ini, saya Muhammad Ibrahim Al-Hanif akan ngobrol-ngobrol dan ngopi bersama ini dengan salah satu amil ya Pak dari BMT Tamziz atau ulas dari Tamziz, yaitu Pak Andi. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah, asal udah ngopi insyaallah. Nah, yang unik dari Pak Andi menurut saya itu memang kayak pecinta kopi banget ini Pak. Sebenarnya enggak, ya memang gimana ya, cinta itu kan nggak perlu alasan ya. Oh iya. Yang penting ngopi aja. Tapi memang kayak Pak Andi, Pak Saat itu kan benar-benar suka kopi. Apakah orang Wonosobo itu suka kopi Pak? Setahu saya orang yang suka zikir itu yang suka ngopi. Oh gitu, jadi sambil zikir sambil ngopi. Iya, sehingga kuat melek malam dan perjalanan jauh kemana-mana. Oke, berarti kopi itu jadi teman malah ya, begitu ya. Bisa teman berzikir, teman tadi perjalanan gitu ya. Iya, tapi yang jelas kopi nggak bisa menggantikan istri ya Mas ya. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong kopi nih Pak, sebelum ke topik kita ya Pak ya. Kan saya juga punya beberapa teman yang benar-benar suka kopi. Bahkan mereka kalau minum tuh harus kopi hitam gitu. Dan apakah Pak Andi tuh model seperti itu Pak? Apakah bisa bervariasi? Kalau saya kan kopi hitam ya bisa, kopi yang susu ya bisa. Tapi saya nggak bisa yang kopi yang terlalu pahit. Tapi ada teman saya minum kopi itu harus pahit gitu, nggak bisa yang campur-campur. Kalau saya variasi sih dari espresso atau yang hitam atau yang lain. Karena bagi saya yang penting bukan kopinya, tapi dengan siapa kita ngopi nih. Oh gitu. Oke. Hari ini kita ngopi dengan sesama anak muda. Oke. Nganu Pak, Pak Andi ini kan dari Tamziz. Boleh dijelaskan Pak profil singkat Tamziz itu seperti apa Pak? Oh iya, Tamziz itu ini ya. Saya sambil ngopi nggak apa-apa ya Pak ya? Oh, saya juga sambil ngopi. Mantap. Ya, jadi Tamziz ini seperti umumnya BMT yang lain yang lahir dari daerah kemudian berkembang ke mana-mana. Saat ini kita sudah ada 50 kantor di daerah khusus ibu kota Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Tengah, sama provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Berarti sudah Pulau Jawa itu sudah dibabat semua lah ya? Ya, dan kita juga pernah merintis lah semacam BMT ini bekerjasama dengan Dompet Duafa dan UII di Filipina. Untuk mengembangkan sistem seperti BMT ini yang diprakarsai oleh teman-teman di sana. Cuman kalau di sana namanya IMF, bukan BMT, Islamic Microfinance gitu. Karena teman-teman kita yang Muslim di sana kan memang minoritas dan butuh support yang luar biasa dari semua sisi, dari aspek legal, finansial, support moral dan lain sebagainya lah. Oke, boleh diceritakan tak Pak tadi programnya Pak Andi kemudian bersama teman-teman Dede yang di Filipina itu programnya seperti apa Pak? Boleh diceritakan Pak? Kita membantu untuk semacam consulting ya, advisory dan lain sebagainya dari sisi kesyariahan, dari sisi merintis seperti BMT ini di sana yang diprakarsai oleh saudara-saudara Muslim kita yang statusnya memang minoritas dan mayoritas di sana memang Katolik. Maka otomatis yang punya dana finansial kuat juga teman-teman yang non-Muslim itu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan baik dan sistem ini bisa berkembang menjadi sudah puluhan titik lah di Filipina itu. Sudah ada berapa titik berarti Pak? Terakhir sih tahu saya ada 25. 25. Itu program dari tahun berapa Pak? Kalau saya kan mulai perkenalan lah itu 2015 dengan UII waktu itu. Kemudian berlanjut komunikasi intens karena kita juga didukung teknologi ya, sehingga mempermudah komunikasinya kita. Sekarang lebih mudah berarti ya. Yang penting kita bahasanya nyambung ya. Oke. Jadi kita punya visi, punya misi, punya nilai-nilai yang kita sampaikan, maka kita butuh pengantar untuk menyampaikan itu. Makanya itulah pentingnya pada teman-teman jangan malu belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan sampai ada satu bukan pepatah ya, satu anekdot itu kalau nemu bungkus
mie instan, jangan langsung dibuang. Lihat dulu di balik belakangnya itu ada service suggestion gitu kan. Saran penyajian dalam 3 bahasa. Oh iya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Bayangkan dari sebungkus mie instan yang mau kita buang, kita bisa mengambil ilmu banyak di dalamnya. Bukan masalah kita mie-nya ya, ini nggak ada mie juga di sini. Adanya kopi ya. Jadi karakter curiosity, hirsun, haus akan ilmu itu yang harus ditanamkan baik yang muda ataupun yang sudah tua gitu. Itu yang dengan cara-cara ringan kayak gini lah saya ingin menyampaikan gitu. Oh, oke. Nah, itulah termasuk bahasa saya. Diplomasi kopi salah satunya kan itu. Untuk bisa ngopi itu juga bisa untuk mencari ilmu, menambah ilmu gitu ya Pak. Membangun jaringan kerja, jaringan pemikiran, sehingga kita bisa ketemu orang dengan berbagai segmen, berbagai karakter, termasuk bisa menjaring fundraising program dan sebagainya. Oke. Pengalaman saya kalau tempatnya keren, fundraisingnya keren juga. Iya, seperti itu. Oke. Apa namanya? Tadi kan berbicara tentang program yang Pak Andi keluar. Nah, kalau program yang ada di Tamzis sendiri, terutama kan Pak Andi di Baitul Malnya ya. Iya. Itu program-program apa sih yang sudah berjalan, kemudian bisa disaringkan ke teman-teman, siapa tahu nanti teman-teman yang mendengar ini bisa meniru, melakukan program-program itu, Pak. Oke. Ini kan nggak terlalu formal ya penyampaiannya. Jadi saya ingin cerita. Cerita ini dua cerita kisah nyata yang bagi saya saling melengkapi dan saling menguatkan. Cerita yang pertama ketika itu di salah satu kota. Ya saya sebut aja kotanya. Di Jogja. Di Jogja. Itu ada salah seorang warga, bukan anggota Tamzis nih. Salah seorang warga sholat di suatu masjid. Dia sedang wudhu di situ. Nah, di tempat wudhu itu ada stiker program kita yang program masjid, program bersih-bersih masjid dan manajemen masjid yang gratis itu. Kan kita ada di hampir semua area Tamzis ada. Di semua, Jogja, pokoknya yang Tamzis di cabangnya di situ ada, pasti ada program itu. Salah satunya program Cinta Masjid. Nah, dia ada tulisannya. Sebenarnya tulisannya normatif lah, seperti matikan keran, hemat air, jaga kebersihan dan sebagainya. Tapi ada Tamzis di situ tuh. Dia orang ini jadi penasaran. Setahu dia Tamzis ini, sepengetahuan dia itu kan kayak bank syariah. Tapi kok ngurusin masjid, mau-maunya gitu. Sehingga dia mencari salah satu kantor terdekat waktu itu. Kemudian berdiskusi, mencari tahu, menggali tentang Tamzis, yang pada akhirnya tanpa terlalu diminta bahkan ya, dengan sukarela dia langsung mendaftar jadi anggota. Dan menitipkan simpanannya 300 juta seingat saya. Tergeraknya malah dari masjid. Masjid. Kemudian yang kedua, ini kisah nyata juga, tapi dari sisi yang berbeda. Ada memang sudah anggota kita. Dia menitipkan semacam deposito syariah ya, kalau di Tamzis namanya ijabah. Itu kan memang transaksi bisnis dong. Ya, orang berharap dapat bagi hasil yang kompetitif sehingga bisa dipakai untuk kegiatan konsumtif atau produktif dia dong hasilnya gitu. Nah, suatu ketika ada di Jakarta waktu itu. Itu ada anggota kita ngambil bagi hasilnya, mentransaksi bagi hasil deposito syariah lah ijabah itu di Tamzis sebesar seingat saya 43 juta. Nah, setelah diambil tuh ditransaksikan lagi melalui slip wakaf yang ada di kantor cabang Tamzis. Berarti dia keluarkan dari rekening dia, kemudian dimasukkanlah ke wakaf melalui Tamzis sejumlah itu. Sejumlah itu. Dia hanya ngambil pokoknya lagi, bagi hasilnya diwakafkan semua. Setelah tahu dan teredukasi oleh teman-teman cabang, di Tamzis itu ada bisa wakaf toh gitu. Ini dua cerita yang saling melengkapi, di mana di kisah pertama bermula dari masjid, orang jadi berbisnis dengan kita. Sementara yang kedua bermula dari bisnis, orang jadi berwakaf melalui kita. Itu baru dua kisah dari sekian banyak kisah yang bagi saya miracle, keajaiban kecil-kecil yang kalau dikumpulkan menjadi banyak, sehingga menghasilkan gerakan
bukan cuman instruksional, bukan sekedar gaya-gayaan gitu. Tapi memang gerakan yang penuh kesadaran dari atas sampai bawah, dari bawah sampai ke atas. Bahasa sederhana saya ke teman-teman itu ginilah. Teman-teman ini kan baik di pusat ataupun di cabang namanya di BMT. Dunia keuangan pasti interaksinya dengan uang. Bahasanya kayak kita simpelnya tiap hari ngelus-ngelus uang. Ngusap-ngusap uang. Baik cash ataupun cashless lah ya. Maka saya sampaikan ke teman-teman, marilah kita jangan cuma ngusap-ngusap uang aja tiap hari. Kita punya rohani yang harus diisi dengan cara mengusap kepala anak-anak yatim, mengusap duafa dalam arti bukan cuma fisik tapi batinnya juga. Mengusap kepala janda-janda tua ya, janda-janda tua, orang-orang lemah. Itu dalam arti bukan hanya fisik. Sehingga ada keseimbangan dari rohani yang nanti akan terlahir di sistemnya jadi seimbang, di tataran manajerial jadi seimbang, sampai ke praktisnya di lapangan. Teman-teman itu selalu termindset di sini, saya ini mengelola bisnis, tapi saya juga punya kesadaran kewajiban untuk mengembangkan zakat, infak, dan wakaf di kantor saya masing-masing nih. Saling berlomba-lomba. Oke. Siap. Kalau saya lihat tadi kan ceritanya menarik dan saling dari masjid kemudian ke amalan, kemudian dari dari masjid ke bisnis, kemudian dari bisnis ke amalan. Dan tadi yang menurut saya menarik, yang dari masjid kemudian ke bisnis itu dia kan datang ke kantor cabang. Otomatis kan kantor cabang itu mengedukasi si orang ini. Nah, sebenarnya strategi timnya Pak Andi untuk fundraising yang kayak tadi kan jadinya fundraising kemudian mengedukasi orang-orang itu gimana sih Pak strateginya Pak? Jadi kita ini kan paham lah, teman-teman ini kan banyak kesibukan baik di pusat ataupun di cabang. Filosofinya seperti filosofi smartphone. Anda kenapa suka pakai smartphone? Ya pokoknya semuanya bisa dilakukan di situ. Semua bisa dilakukan di situ, gampang dan menarik. Ya kan, kalau ketinggalan smartphone tuh galau. Baterai habis aja galau. Jangan-jangan sinyal hilang. Jangan-jangan istri ketinggalan nggak apa-apa gitu, lupa gitu. HP ketinggalan bingung. Karena HP-nya ketinggalan di istri. Nah di sini jadi lupa nih apa. Nah kita nyiapkan seperti filosofi smartphone itu. Teman-teman ini asalkan difasilitasi dengan sesuatu yang memudahkan mereka, membuat mereka terikat, merasa butuh dengan itu insya Allah akan berjalan itu gerakan itu. Maka strategi kita nih di Tamjiz unit LAS MKU unit LAS MKU di Baitul Mal Tamjiz ini kita menyiapkan infrastruktur yang sama untuk semua kantor baik di pusat ataupun di cabang. Nah, infrastruktur ini kan bisa fisik dan non fisik. Dan yang pertama dari sisi legalitas kita amankan semua. Maka bersyukur sekali kebetulan kita juga sebagai tim ad hoc di pembentukan LAS MKU ya. Maka kita bersyukur sekali dengan kita mempunyai legalitas sendiri, kita bisa mendesain sesuai ciri khas kita, sesuai kebutuhan kita, sesuai karakteristik kita dan lain sebagainya, dan sesuai dinamika perkembangan di lapangan dan perkembangan zaman. Ini harus ada dari kantor pusat sampai semua cabang. Kalau nanti cabangnya tambah 60, amin gitu. Amin. Maka harus ada infrastruktur yang sama itu di semua kantor. Dari ZIS itu kan ada sendiri, wakaf ada sendiri. Kalau tampil kan koperasi KSPPS itu, sehingga melekat di semua kantor. Sehingga teman-teman itu ibarat orang laki-laki mau boncengan sudah sah itu kan tenang enak gitu ya. Mau naik motor Matic, mau naik NMAX, mau apa asal sudah sah tenang, ayem, nggak takut kena razia, naik mobil juga aman dan sebagainya. Ya ini seperti tadi itu filosofi smartphone itu kita memudahkan memfasilitasi. Yang kedua fasilitas untuk menghimpun, karena motornya ini kan dari penghimpunan dana. Kan mengatur keuangan apapun paling susah kan kalau nggak ada uangnya. Iya. Iya kan? Nggak dihitung nanti Bang. Kita mau ngatur uang gimana kalau nggak ada uangnya. Maka kita
harus menyiapkan infrastruktur yang terbaik untuk teman-teman menghimpun dana di level pusat sampai ke semua cabang. Nah, kalau di kita memfasilitasi karena dunia kita juga berkembang, apalagi transaksi kita semakin lama semakin digital ya. Itu kalau di Tamsis ada 3 infrastruktur yang dipakai, IT minimal yang dipakai. Nanti ketambah 1 berarti donasiku. Jadi 4 saya. Yang pertama kan core system yang ada di admin, di teller ataupun back office. Itu include mal dan tamwil. Kemudian yang kedua mobile marketing. Ini kan seperti kantor kita yang berjalan. Kita membawa kantor ke anggota. Kantor apa nih? Kantor tamwil dan kantor mal. Jadi yang kalau di kita Android yang warna biru logonya itu, marketing yang keliling dia bisa melayani semua transaksi baik tamwil ataupun mal. Dari pusat ataupun cabang. Sehingga pasukan kita jadi banyak. Meskipun yang amilnya itu sebenarnya hanya 4 di Baitul Mal pusat. Tapi sebenarnya supportingnya luar biasa dari teman-teman di cabang pun juga. Fasilitas fundraising itu yang kedua mobile marketing. Yang ketiga M-Tamsis atau kalau di teman-teman kan ada PPMT juga. Itu bisa kita kembangkan. Kalau tadi yang mobile marketing itu kantor kita berjalan ke anggota. Kalau M-Tamsis kantornya di anggota. Dan itu bisa melayani semua transaksi baik tamwil ataupun mal. Dan malnya bahkan bisa kita kembangkan yang rutin ZIS bulanan dengan yang tematik sesuai kondisi terkini. Nah kan ini ada Semeru, kita munculkan menu khusus. Nanti ada program apa bisa kita custom sampai puluhan program di satu menu. Orang itu kan sekarang cari yang simple, praktis, yang mudah. Masa mau nyumbang aja susah. Jadi mau nyumbang susah, jadinya malah nggak jadi nanti. Tinggal klik-klik, saya mau nyumbang Semeru, saya mau nyumbang program masjid, tinggal klik aja. Yang penting kan ada uangnya. Tadi saya bilang ngatur uang itu paling susah kalau nggak ada uangnya. Ya kan dia ngecek bagi hasil deposito syariahnya setiap bulan. Wah ini ada 500.000-nya nih, disumbangin aja lah. Bayangkan kalau itu yang memakai sudah ratusan ribu orang, tiap hari klik uang semua. Ya. Maka di sini edukasi harus dibekali dengan infrastruktur yang lengkap. Ini untuk fundraising. Kalau sudah ada uangnya, barulah kita bisa nanti menyalurkan program baik charity ataupun pemberdayaan. Program yang kita salurkan ini juga harus ada merata dari pusat sampai semua kantor. Ada sharing untuk melakukan program itu. Sehingga program itu levelnya berjenjang nih. Kayak Liga Indonesia, ada Liga 3, Liga 2, Liga 1. Nah, ini harus difasilitasi sehingga teman-teman itu bisa menyalurkan idenya, beraktualisasi diri secara tim di masing-masing itu, baik secara tamwil ataupun mal. Sehingga ada program level cabang kecil-kecil tapi berkelanjutan gitu. Level-level ya sekitaran kantor dia. Sentuhan-sentuhan itu cukup untuk menggerakkan mereka. Nanti ketika membesar bisa beberapa cabang yang satu area bikin program bersama. Levelnya udah naik nih. Sudah naik lagi. Ya, ada Liga 2. Liga 2. Nanti begitu naik Liga 1 programnya nasional yang itu merata ada di semua kantor. Di semua cabang. Merata, meskipun kecil-kecil nggak apa-apa, tapi berkelanjutan. Bukan satu program hilang gitu. Maka program ini kita siapkan berbasis platform. Platformnya itu yang besar-besar apa nih? Platform du'afa, yatim du'afa ya. Platform Al-Quran, platform masjid, platform ustadz-ustadzah misalkan, platform pemberdayaan, platform ini. Ya, dengan memfasilitasi itu, ide bisa tertampung. Kita nggak pernah kehabisan ide karena kita punya otak, punya kepala itu ratusan yang mikirkan banyak ya. Iya, itulah berkahnya jamaah kan seperti itu. Oke. Kalau tadi saya simpulkan berarti kan Tamsis ini benar-benar udah menjadi masuk ke era digital. Bahkan kemarin kan saya sempat podcast juga dengan Pak Menteri Koperasi bahwa koperasi itu harus modern. Salah satunya adalah masuk ke era digital. Dan saya lihat tadi dari penjelasan Pak Andi
itu sudah masuk benar-benar ke era digital. Bahkan aplikasinya dari yang karyawan teller, back office sampai ke anggota pun sudah terfasilitasi. Nah, saya yang mau tahu itu untuk untuk menggunakan digitalisasi itu kan butuh edukasi kepada karyawan Tamsis maupun kepada anggota. Terutama yang anggota-anggota yang di daerah ya, yang mungkin biasa hanya menggunakan manual. Nah, itu proses transformasi dari yang biasa kemudian ke era digital sampai sekarang, kemudian anggota-anggota sudah terbiasa. Kemarin kan Pak Andi juga sempat cerita ke saya, berarti anggotanya sudah terbiasa nih menggunakan itu. Nah, proses transformasinya itu gimana, Pak? Kalau proses-proses seperti itu di zaman sekarang itu kan sudah gayanya beda dengan zaman dulu. Yang penting itu kuncinya penguatan di internal dulu. Oke. Ya, kita mau ibda binafsik itu filosofi yang sangat mendalam ya. Nah, sehingga kita memulai dari internal dulu. Harus butuh keteladanan dari atas sampai ke bawah itu. Dakwah bilhalnya itu betul-betul bisa ditanamkan. Sehingga insan Tamsis, bahkan saya jarang menyebut karyawan Tamsis ya. Saya menyebutnya insan Tamsis karena lebih lengkap strukturnya, bukan sekedar karyawan jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 habis itu kan kayak selesai. Padahal insan itu melekat, integrate 24 jam itu saya itu insan Tamsis. Maka saya harus mengedukasi terus-menerus. Dan gimana kalau bahasa Arab kan faqidus syai' la yu'ti gitu. Orang yang nggak punya gimana mau memberi? Orang yang nggak bisa mengedukasi dirinya sendiri, gimana mau mengedukasi orang lain? Ente edukasi dong orang donasi pakai Tamsis itu apa? Dia sendiri belum download, belum aktivasi. Nah, dia udah pakai, udah punya, belum bisa pakai. Mau pakai belum ada isinya. Nah, ini saling menguatkan. Harus awalnya memang butuh pemaksaan. Dalam psikologi pendidikan, karena saya juga dididiknya di lingkungan pesantren ya. Bahasa kiai itu sederhana. Kowe milih dipaksa mlebu surga apa dipaksa ikhlas mlebu neraka apa dipaksa mlebu surga. Mau ikhlas masuk neraka apa dipaksa tapi dipaksa masuk ke surga. Memang butuh pemaksaan awalnya, tapi by system. Bukan dengan kekerasan, bukan apa tentunya ya, tapi dengan sistem, sehingga dengan terpaksa lama-lama jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa autopilot dah jalan sendiri, otonomus, jalan sendiri. Kalau bayangkan kalau saya harus fundraising keliling di 50 kantor setiap hari, sementara 1 bulan aja jumlah hari hanya 30. Nanti kalau nambah lagi nggak bisa. Di sini kita perlu peran yang luar biasa dari teman-teman marketing, teman-teman insan Tamsis siapapun, bahkan admin juga bisa mengedukasi semuanya. Ini pentingnya itu di sisi edukasi memang. Itulah yang bahasa organik itu kan karena memang penguatan di sisi edukasi, termasuk platform donasiku. Donasiku ini kan memang organik. Tidak pakai AdSense atau advertising yang digital gitu. Ya karena memang basic BMT kan gitu. Bahkan saya sudah jadi punya gambaran karena donasi itu berbasis web kan. Ya tinggal linknya aja, misalkan saya masukkan di menu Tamsis. Jadi sudah itu penguatan untuk las MKU melalui ulasnya yang di Baitul Mal Tamsis. Oke, berarti yang saya tangkap sebenarnya untuk menjadi bisa ketika infrastruktur itu ada, kemudian harus ke era digital, itu memang yang dikuatkan dulu tuh internal dulu, baru nanti bisa mengedukasi keluar. Iya, karena memang kita kan komunitas, ekosistem. Ekosistem kita udah ada kok, ekosistem anggota. Anggota BMT kemarin disampaikan berapa juta bayangin. Yang di tempat saya 100.000 lebih. 100.000 lebih itu kita ngitung aja udah capek loh. Lihat secara transaksinya aja udah segitu banyaknya. Banyak sekali. Maka saya jadi punya semacam lagi-lagi filosofi ya, kakean ngopi, kakean filosofi kayaknya. Jadi saya sampaikan ke teman-teman, jangan pernah meremehkan donasi sekecil apapun, meskipun 1 rupiah. 1 rupiah pun jangan diremehkan. Jangan diremehkan, karena 1 miliar nggak jadi 1 miliar kalau 1 rupiahnya hilang. Dan jangan pernah meremehkan, dalam tanda kutip, menolak program sekecil apapun yang ada maslahatnya. Meskipun kelihatan banyak kurangnya, kan tetap bisa dibina.
sehingga orang itu menjadi teredukasi. Baitul mal itu pokoknya nek susah kelingane baitul mal. Ketika banyak uang juga ingatnya baitul mal. Dari sisi orang kaya itu nek curah duit kelingane baitul mal. Mau ngeklik itu gampang. Nah, di sisi mustahik ketika dia susah butuh pertolongan. Contohnya ketika awal-awal Covid nggak bisa makan ibaratnya. Seilingnya kayak mending tambah saya mesti bisa makan. Tinggal datang ke kantor pasti bisa makan gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi prakteknya butuh pelatihan yang luar biasa. Dan saya ngomong fundraising Rp1 itu bukan andai-andai, memang banyak. Memang ada ya. Jadi setiap bulan itu di secara transaksi kita melalui sistem cashless kan, sehingga bisa orang itu misalkan ngecek saldo, wah kok ada Rp1 nih di belakang. Ganggu-ganggu nih, dianukan aja lah, sedekahkan aja lah, infakkan aja lah. Iya, kita terima. Tetap satu kan sejarahnya nanti akan tersortir dari 1, Rp5, 20, 100, 1.000 sampai nanti ada yang 5 juta, 10 sampai tadi yang puluhan juta bahkan ratusan juta. Itu biasa sudah. Itu dari person-person yang memang sudah teredukasi ya? Dan mungkin karena juga sering kita ajak ngopi kan. Itu kuncinya berarti diajak ngopi. Jadi saya juga membiasakan diri, saya bisa ibaratnya duduk di mana saja lah, di angkringan ya oke, di tempat yang lain ya oke, dalam rangka mendiskusikan hal-hal yang seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya Pak, tadi kan Pak Andi sempat menyampaikan bahwa Pak Andi ini sebagai ketua tim ad hoc di pembentukan les MKU yang alhamdulillah di hari kemarin kita mendapatkan SK dari Kemenak. Nah, boleh diceritakan Pak prosesnya sampai SK itu turun Pak? Kalau saya satu kata lah, prosesnya itu keajaiban. Jadi awal-awal di pandemi gelombang pertama itu kan kita diskusi dengan tim-tim dari PPMT Mal Pusat. Kita mencoba menghidupkan kembali mimpi yang berhibernasi gitu, setelah sekian lama itu. Karena kami saya memposisikan diri ketika itu sebagai unit terkecil di bawah yang bergerak seakan-akan butuh induk nih, nyari orang tua nih, mana nih bapak ibu saya nih gitu. Sehingga kita pengen menghidupkan kembali mimpi kita yang terhibernasi itu. Kemudian saya update peraturan-peraturan yang terbaru itu apa aja sih, dan memang berbeda semua dengan ketika yang dulu kita mengajukan LAS itu. Sehingga kita update semua. Kita merancang logika berpikir yang lebih rapi, yang lebih tertib, yang nanti diimplementasikan dengan langkah-langkah yang konkret gitu. Karena saya ini ya kulino di pesantren itu kan diajarkan selain menghargai proses karena itu mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kita juga harus goal oriented. Harus ada jelas hasilnya itu. Karena hasil itu target. Bahasa Arabnya itu kama bada'tum tahtatimun kalau pepatahnya para ulama itu. Kamu akan ikhtitam sesuai dengan permulaannya itu dari mana. Jadi kita memulai itu sebenarnya udah tahu ikhtitamnya itu apa sih. Kayak kita sholat dimulai dari niat, tapi sudah tahu ujungnya itu salam. Keselamatan, kesuksesan. Keberdayaan dan lain sebagainya. Maka cara berpikir yang diajarkan ke kita itu kalau melakukan sesuatu dari alif ba ta sampai ya sudah selesai dulu di pikiran kita. Ya itu memang logika berpikir yang harus kita biasakan. Kalau dulu kan dibangun ya. Iya. Dulu biasanya kan ABC sampai Z-nya. Saya syariahkan itu. Dari alif ba ta sampai iya-nya harus clear. Harus tahu ya. Sudah clear dulu di sini. Kita sudah punya gambaran. Saya sama sekali nggak, waktu awal memulai sama sekali nggak ada. Ya rasa khawatir itu pasti ada. Tapi mantap sekali dalam hati saya. Pasti ini bisa sampai iya-nya nih selesai. Tapi kita harus menyiapkan dulu dari alif ba ta sampai prosesnya semuanya. Itu memang harus benar-benar dilewati gitu untuk mencapai akhir. Betul kemarin yang disampaikan oleh Bapak Sekjen dari Kemenak. Ini pengesahan LAS MKU hanya satu langkah pertama dari 1000 langkah selanjutnya.
Maka kita sudah harus berpikir bagaimana SOP SOM di legalitas, fundraising, program, administrasi tata kelola, kemudian di IT-nya dan lain sebagainya. Masih sangat banyak memang betul. Kita baru satu langkah dari 1000 langkah ke depan. Iya, karena begitu SK keluar PR-nya malah makin banyak ya Pak ya. Ya memang seperti itulah hidup. Jadi orang itu semakin tua, bukan semakin santai, tapi semakin banyak yang dipikirkan. Oke. Jadi kan waktu belum nikah, memikirnya kan lebih santai. Sekarang udah mikir istri, anak, dan punya lain-lain anak lagi ya. Gitu mau nambah anak aja lah. Ya di sini filosofi itu tidak ngawang jadinya, karena kita implementasikan dengan cara-cara yang sederhana. Kan kita ingat ketika kita merancang LAS MKU di Geraha itu kan suasananya nggak kelihatan serius-serius banget sebenarnya. Syukur ngopi orang tahu itu ya. Update status isinya ngopi. Tapi nggak masalah karena yang penting hasilnya yang serius. Oke. Baik, mungkin saya permintaan terakhir Pak Andi, minta satu kata, dua kata, atau satu statement buat teman-teman BMT, teman-teman Baitul Mal, teman-teman di unit LAS apa Pak? Saya punya surat favorit. Surah Al-Ikhlas. Semua orang, anak kecil pun pasti mudah menghafalnya. Itu dari ayat pertama, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat pertama sampai terakhir nggak ngomong yang lain, hanya berbicara tentang Allah. Tapi nama surahnya surah Al-Ikhlas, bukan surah Al-Ahad, bukan surah yang lain. Artinya kerja-kerja kita yang ikhlas itu akan melahirkan nilai-nilai yang keren, melahirkan manajemen yang oke, melahirkan sistem yang kuat, hasil yang keren punya lah. Berpikirnya dari situ aja. Sehingga ikhlas itu artinya apa? Susah diartikan. Ikhlas itu ya pokoknya dari awal sampai akhir itu tentang Allah, nggak ada yang lain. Nanti kita akan melahirkan banyak karya-karya yang bermanfaat bagi orang banyak. Kalau pesannya almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi, saya baru kemarin cuman ke pesantrennya beliau karena putranya itu satu kamar sama saya dulu, satu angkatan di pesantren. Itu pesan beliau, keikhlasan itu tidak nampak dan nggak perlu ditampak-tampakkan. Tapi nanti Allah yang akan menampakkan hasil impact dari keikhlasan itu. Maka keikhlasan itu melahirkan nilai, pemikiran, sistem, manajemen, dan akan melahirkan hasil pastinya. Oke. Jadi dimati orang banyak. Itu yang hiburan kita kan di situ. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Andi sudah mau datang di podcastku. Terima kasih. Mungkin sekian perbincangan saya dengan Pak Andi. Saya tutup. Semoga bisa bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.